Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi untuk mempelajari Mastercam ya. Kali ini kita akan belajar cara untuk membuat ulir luar dengan mesin milling CNC. Misalnya kita punya benda dengan diameter 50, kemudian tingginya ini misalnya 40, kita extrude. Kemudian di sisi luarnya ini hendak kita buatkan ulir dengan panjang ulirnya nanti 10 ya, panjang ulirnya 10, kemudian pitchnya misalnya 1,75 misalnya. Maka kita harus menghitung dulu 1,75 itu nanti kedalamannya itu biasanya setengah dari 1,75 atau 1,5. Kita ambil fixnya kira-kira mungkin 0,75 kiri kanan, maka dia nanti diameternya akan berkurang sebesar 1,5. Kita offset terlebih dahulu untuk bagian atas ini, tapi karena ini tadi kita gambarnya dari origin sini, maka ini perlu kita kopikan untuk ke atas ya. Kita kopikan ke atas agar nanti kita mudah mengatur di kedalaman dan lain-lain. Nah, kita nanti fokusnya di sini. Nanti kalau kita nggak copy dari bawah seperti ini, maka di atas ini nanti nggak bisa tampil biru seperti ini, tampil biru langit ya. Kemudian kita offset dengan offset kontur. Oke, dan kita pilih dari atas saja ya, mungkin ya, posisi atas gini, kemudian kita pilih ini. Oke, dan kita offset 0,75. Oke, garis ini merupakan kedalaman dari ulir yang akan kita bikin, sedangkan luarnya ini adalah bakalan. Jadi kita bikin garis bantu untuk kedalaman ulir 0,75 mm karena pitchnya adalah 1,75. Oke, setelah kita buatkan garis bantu tadi ini, kita masuk ke mesin type milling, kemudian kita tentukan stock setupnya dan kita pilih cylindrical Z ya. Kita pilih cylindrical Z, nanti bounding box seperti ini karena dia kotak ya. Kita pilih yang Z. Ini kan tadi arah dari silindernya kan tidak sesuai dengan gambar kita. Kita rubah yang sesuai, Z seperti ini. Oke, maka dia akan mendetek ketinggiannya 50, kemudian diameternya 50, ketinggiannya 40. Oke, kita gunakan drill. Oke, kemudian kita select entity. Yang kita jadikan pedoman itu adalah yang bagian dalam, yang ini. Kalau sudah diklik, kemudian oke, kita pilih untuk tool type-nya treadmill, membuat sebuah ulir. Toolnya kita bikin dari create new tool, karena nanti select lever nanti kita nggak dapat untuk tool yang seperti ini. Oke, kita sesuaikan dengan diameter dari tool yang digunakan.
diameter dari kiri kanannya ini tampilannya seperti ini, tapi sebenarnya diameternya itu terhitung dari ujung kiri dan kanannya ini. Diameter maksimalnya nanti yang kita pakai misalnya 14, kita sesuaikan dengan yang kita punya ya. Oke, di oke saja. Terus kemudian cutting parameternya kita pilih number of active teeth, artinya gigi yang aktif itu berapa. Kalau misalnya gigi yang aktif 2 ya kita tulis di sini 2, kalau 1 ya 1. Kita punya yang cuma 1. Kemudian grade pitch-nya 1,75 sesuai dengan perencanaan kita. Kemudian dipilih untuk outside diameter thread. Kalau kita bikin ulir di luar, kalau dalam berarti inner diameter thread, ID ya, UD sama ID. Kita pilih ini. Kemudian pengerjaannya kita pilih top to bottom atau bottom to top. Ini dikerjakan dari atas, kalau ini dikerjakan dari bawah. Ngulirnya dari bawah dulu ke atas. Kalau yang ini ngerjakannya dari atas ke bawah. Oke. Kemudian linking parameternya top of thread 0, kita pakai incremental tidak masalah, ketinggiannya 10. Oke. Kita perhatikan seperti ini. Ini sudah jadi. Kalau kita cek dengan blackboard, nanti jadinya seperti ini. Oke, kita tampilkan dari atas. Perhatikan diameter terluarnya itu menyentuh dari garis yang kita bikin, ya. Karena tadi kita telah mengoffset ini 0,75, maka yang dijadikan pedoman oleh komputer itu adalah garis yang ini. Ya, karena tadi kita klik yang ini. Kalau misalnya kita klik yang luar garisnya, maka nanti nggak jadi ulir karena dia persis mepet di outside diameter, di diameter terluarnya. Jadi kita harus ngecek kira-kira nanti bener apa enggak, di verify untuk backplot ini. Oke, ini sudah benar. Kita perhatikan nanti ngulirnya dia dari atas ke bawah, ya. Karena tadi kita pilih dari atas ke bawah, top to bottom. Kalau sebaliknya di parameter ini kita klik untuk bottom to top, hasilnya dia ngerjakan dari bawah terlebih dahulu. Diperhatikan ini perbedaannya, ya. Dia turun dulu baru kemudian naik. Ini perbedaannya. Kita pilih yang top to bottom saja. Top to bottom. Oke. Kemudian kedalaman 0,75 itu kalau sekali jalan itu nanti kurang bagus. Ya, hasilnya nanti nggak bisa halus karena terlalu dalam yang dilakukan pemesinan. Kita tentukan multipassnya kira-kira berapa kali dilakukan pengerjaan. Mungkin bisa 3 kali atau 4 kali terserah. Misalnya kita tulis 4 kali. Step overnya kita tentukan misalnya setiap kali pemakanan 0,2. Kemudian number of finishnya nanti berapa kali. Kalau misalnya kepengen halus berarti nanti mungkin kira-kira 3 kali. Kemudian step over untuk finishnya mungkin 0,2 atau berapa, nanti dilihat di hasil ya. Kemudian feed rate maupun spindle speed ini bisa diatur sesuai dengan keinginan. Oke, misalnya tadi kita nggak ngatur, kita cek, maka dia akan melakukan dengan beberapa kali ini ya. Ada beberapa garis. Verify untuk ngecek apakah sudah benar apa enggak. Ini ya. Oke, tek. Misalnya ini. Ya, kita
lihat dari arah top. Nah, dia akan bertahap masuknya, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, sampai pada finishing terakhir sesuai dengan diameter terdalamnya. Oke. Kemudian let in out ini kita gunakan tujuannya agar nanti ketika dia terakhir ngulir dia tidak nempel di benda kerja. Begitupun juga ketika dia masuk, ya, dia memulainya dari luar seperti itu, dari luar, kemudian dia masuk ke lingkaran proses. Ini adalah let in out ya. Ini perlu kita gunakan karena nanti biar hasil ulirnya nanti bagus. Jadi let it out ini digunakan, kemudian multipassnya diaktifkan sampai pada berapa kali dia melakukan proses penguliran. Tergantung dari selera operator ya. Nanti ini standarnya itu biasanya masuknya itu ya memang kira-kira 0,2, 0,2 atau 0,3, kemudian untuk finishingnya ya kira-kira 0,1 atau 0,2, kemudian diulang beberapa kali untuk finishing untuk menghasilkan ulir yang kelihatan lebih bagus, tidak terlalu kasar, intinya hasilnya seperti itu nanti. Oke, penguliran ini sudah benar kalau kita lihat di verify. Adapun kalau verify untuk backplot ya, ataupun untuk verify ini itu mungkin hasilnya nanti tidak sama dengan yang kita bayangkan. Seperti ini ya, dia turunnya langsung seperti ini. Bawa lebih pelan lagi, coba. Nah, dia kelihatan langsung turun gitu aja. Ini kalau kita verify lewat ini, tapi hasilnya seperti mestinya sudah benar ya, mestinya sudah benar karena kita bisa ngeceknya lewat ini. Berputar seperti ini, akan ada perbedaan tampilan di verify, tapi itu tidak masalah. Yang penting di verify backplot tadi itu gerakannya sudah benar, maka hasil ulirnya nanti kira-kira mungkin akan seperti ini. Tampilan ini dikarenakan kita menggunakan model seperti ini ya, endmillnya model seperti ini. Kita bisa bikin model sendiri bisa, tapi itu nanti agak ribet. Penting kita pakai model yang tersedia di Mastercam. Yang penting dipastikan prosesnya benar, maka insya Allah nanti hasilnya juga benar. Oke, kalau sudah, kemudian bisa kita verify bisa kita dapatkan G-code-nya dengan G1 itu. Kita oke. Dan kita edit bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk bisa kita kopikan ke mesin. Jadi ini sudah kita dapati hasil G-code-nya ya, M6-nya dihilangin, kemudian hanya ini dihilangin. Adapun untuk compensation ini G43-nya nggak usah, kemudian G54-nya kita sesuaikan dengan yang ada di mesin. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami penjelasan dari Bapak ini, dan semoga kita senantiasa dalam keberkahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.